massa dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi kami yang berjudul asuhan keperawatan hipertensi. Pertama-tama kita masuk dari sini definisi dan etiologi. Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah secara terus-menerus hingga melebihi batas normal. Tekanan darah normal adalah 140 sampai dengan 90 adalah tekanan sistolik. Lebih tinggi dari 140 menetap, atau tekanan diastolik lebih tinggi dari sistolik. Berdasarkan penyebab hipertensi dibagi menjadi dua golongan. Satu, hipertensi primer esensial idiopatik. Disebut juga hipertensi idiopatik karena tidak diketahui penyebabnya. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko antara lain yaitu merokok, obesitas, alkoholisme, stres, konsumsi garam, kopi, kafein, kontrasepsi oral, dan lain-lain. Kedua adalah hipertensi sekunder. Penyebabnya yaitu dipicu oleh obat-obatan penyakit ginjal, kontrasepsi oral, pesomotoma, aldosterisme primer, penyakit kardiovaskuler, sindrom pusing, gangguan endokrin. Kemudian kita masuk di patofisiologi. Mekanisme yang mengontrol kontraksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medula di otak. Dari pusat vasomotor ini bermula saraf simpatis yang berlanjut ke bawah, conda spinalis, dan diantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui sistem saraf simpatis ke ganglia simpatisin, keluar dari kolumna medula spinalis, ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Pada saat bersamaan di mana sistem saraf simpatis merangsang pembuluh darah sebagai respon rangsangan emosi, kelenjar adrenal juga terangsang akibat tambahan aktivitas vasokonstriksi. Vasokonstriksi yang dapat mengakibatkan penurunan aliran ginjal menyebabkan pelepasan renin. Renin merangsang pembentukan angiotensin yang kemudian diubah menjadi angiotensin 11, suatu vasokonstriktor kuat yang pada gilirannya merangsang sekresi aldosteron koreksi adrenal. Ketiga, perubahan struktur dan fungsional pada sistem pembuluh perifer bertanggung jawab pada perubahan tekanan darah yang terjadi pada usia lanjut. Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis, hilangnya elastisitas jaringan, ikatan, penurunan dalam reaksi otot polos pembuluh darah yang gilirannya menurunkan kemampuan detensi dan daya regang pembuluh darah. Konsekuensinya, aorta dan arteri volume sekuncup mengakibatkan penurunan curah jantung dan peningkatan tahanan perifer. Kemudian dilanjut di pathway. Di sini stimulasi baroreceptor dari sinus korotis dan arcus aorta turun menjadi pelepasan kolekolamin, dan turun lagi aktivitas epinefrin dan norepinefrin. Kemudian turun lagi vasokonstriksi, peningkatan tekanan darah, gangguan sirkulasi. Pertama, otak terbagi menjadi dua, resistensi pembuluh darah otak menjadi nyeri. Kemudian suplai O2 sinkop menjadi gangguan perfusi jaringan. Kemudian ketiga, retina menurun menjadi spasme arterioli. Kemudian turun diplopia dan menjadi resting injury atau cedera. Kemudian selanjutnya sistemik vasokonstriksi afterload menjadi COP. Selanjutnya manifestasi klinik dan pemeriksaan diagnostik. Pertama, tanda dan gejala. Kedua, tanda dan gejala pada hipertensi dibedakan menjadi dua, yaitu tidak ada gejala
2. Tidak ada gejala yang spesifik yang dapat dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah selain penentuan tekanan arteri oleh dokter yang memeriksa. Hal ini berarti hipertensi arterial tidak akan pernah terdiagnosa jika tekanan arteri tidak terukur. Gejala yang lazim. Sering dikatakan bahwa gejala terlazim yang menyertai hipertensi meliputi nyeri kepala dan kelelahan. Dalam kenyataan ini merupakan gejala terlazim yang mencari pertolongan. Selanjutnya, riwayat dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Pemeriksaan retina, pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kerusakan organ seperti ginjal dan jantung. Selanjutnya, EKG untuk mengetahui hipertrofi ventrikel kiri. Uranilisasi untuk mengetahui protein dalam urin darah, glukosa. Kemudian lanjut kepada penata laksanaan. Pengobatan non-farmakologis dapat dipakai sebagai perlengkapan untuk mendapatkan efek lebih baik. Di antaranya, pertama, diet rendah garam dan kolesterol, lemak jenuh. Selanjutnya, mengurangi asupan garam ke dalam tubuh. Selanjutnya, ciptakan keadaan rileks. Selanjutnya, melakukan olahraga seperti senam aerobik atau jalan cepat selama 30-45 menit sebanyak 3-4 kali sehingga seminggu. Berhenti merokok dan mengurangi konsumsi alkohol. Pengobatan dengan obat-obatan farmakologis. Obat-obatan hipertensi, terdapat banyak jenis obat antihipertensi yang beredar saat ini. Di antaranya diuretik. Obat-obatan jenis diuretik bekerja dengan cara mengeluarkan cairan tubuh lewat kencing sehingga volume cairan di tubuh berkurang, yang mengakibatkan daya pompa jantung menjadi lebih ringan. Contoh obatnya adalah hidrokortisone. Selanjutnya, pengkajian status kesehatan saat ini. 1. Identitas. 2. Riwayat kesehatan. Pada umumnya beberapa hal yang harus diungkapkan pada setiap gejala, yaitu sakit kepala, kelelahan, selah, susah nafas, mual, gelisah, kesadaran menurun, penglihatan menjadi kabur, tinnitus, telinga berdenging. Pemeriksaan fisik. 1. Keadaan umum kesadaran. 2. Tanda-tanda vital, tekanan darah dan nadi. 3. Body system, sistem pernafasan, sistem kardiovaskuler, sistem persarafan, sistem perkemihan, sistem pencernaan, sistem intelijen, sistem muskuloskeletal, sistem endokrin, sistem penginderaan, sistem imun. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Hitung darah lengkap. Pemeriksaan hemoglobin, hemokrit untuk menilai vikositas dan indikator faktor risiko seperti hiperkoagulabilitas, anemia. Gejala dan tanda mayor. Subjektifnya tidak ada. Objektif. 1. Pengisian kapiler kurang lebih 3 detik. 2. Nadi perifer menurun atau tidak teraba. 3. Akral teraba dingin. 4. Warna kulit pucat. 5. Turgor kulit menurun. Gejala dan tanda minor. Subjektif. 1. Parastesia. 2. Nyeri ekstremitas, claudikasi intermiten. Objektifnya edema, penyembuhan luka lambat, indeks anklebrachial. 4. Bruit temporalis. Nyeri akut. Definisi: pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Penyebab: agen pencedera fisiologis, misalnya inflamasi, iskemia, neoplasma. Agen pencedera kimiawi, misalnya terbakar, bahan kimia, iratan. Agen pencedera fisik, misalnya abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan. Gejala dan tanda mayor.
Subjektif, 1. Mengeluh nyeri, 2. Tampak meringis, 2. Bersikap protektif misalnya waspada, posisi menghindari nyeri, 3. Gelisah, 4. Frekuensi nadi meningkat, 5. Sulit tidur. Gejala dan tanda minor, subjektifnya tidak ada, objektif tekanan darah meningkat, 2. Pola nafas berubah, 3. Nafsu makan berubah, 4. Proses berpikir terganggu, 5. Menarik diri, 6. Berfokus pada diri sendiri, 7. Diafrosesis. Kemudian diagnosa terakhir, penurunan curah jantung. Definisi, ketidakkekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Penyebab, perubahan irama jantung berubah, frekuensi jantung perubahan, kontralitas perubahan, perload perubahan, afterload. Gejala dan tanda mayor. Subjektif, 1. Perubahan irama jantung palpitasi, perubahan preload lelah, perubahan afterload dyspnea, perubahan kontraktivitas praproximal nocturnal dyspnea, ortopnea batuk. Objektif, perubahan irama jantung, bradikardi dan takikardi, gambaran EKG aritmia atau gangguan konduksi. 2. Perubahan preload, edema, distensi vena jugularis, central venous pressure, CVP meningkatkan dan menurun. 3. Perubahan afterload, tekanan darah meningkat atau menurun, nadi perifer teraba lemak, kapilari refill time kurang lebih 3 detik, oliguria, warna kulit pucat dan atau cyanosis. Gejala dan tanda minor. Subjektif, 1. Perubahan preload tidak tersedia, perubahan afterload tidak tersedia, perubahan kontraktivitas tidak tersedia. Perilaku emosional, 1. Cemas, 2. Gelisah. Objektif, perubahan preload, murmur jantung, berat badan, pertambahan pulmonary artery. Perubahan afterload, limoari vascular resistance, meningkat dan menurun. Sistemus vascular resistance, meningkat atau menurun. Hepatomegaly, perubahan kontraksi. Yang terakhir, intervensi utama, perawatan sirkulasi, tindakan observasi, periksa sirkulasi perifer, identifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi, tindakan terapeutik, hindari pemasangan infus atau pengambilan darah di area keterbatasan perfusi, hindari pengukuran tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi. Tindakan edukasi, anjurkan berhenti merokok, anjurkan berolahraga rutin, anjurkan menggunakan obat penurun tekanan darah, antikoagulan dan penurunan kolesterol, anjurkan minum obat pengontrol tekanan darah secara teratur. Intervensi pendukung, bantu berhenti merokok, tindakan observasi, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, tindakan terapeutik, sediakan materi dan media edukasi. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, beri kesempatan pada keluarga untuk bertanya. Selanjutnya, tindakan edukasi, jelaskan gejala fisik penarikan nikotin, jelaskan gejala berhenti merokok, jelaskan aspek psikososial yang mempengaruhi perilaku merokok, informasi produk pengganti nikotin, ajarkan cara berhenti merokok. Selanjutnya, intervensi manajemen nyeri, tindakan observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, tindakan terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, tindakan edukasi, anjurkan menggunakan analgetik secara tepat, intervensi pendukung, pemberian obat oral, tindakan observasi, identifikasi kemungkinan alergi, tindakan terapeutik, lakukan prinsip 6 benar, tindakan edukasi, ajarkan pasien dan keluarga tentang cara pemberian obat secara mandiri, intervensi perawatan jantung, tindakan observasi, identifikasi tanda dan gejala primer penurunan curah jantung meliputi dyspnea, kelelahan, edema, ortopnea, proksimodyspnea, dan peningkatan CVP. Monitor intake dan output cairan, monitor saturasi oksigen. Tindakan terapeutik, posisikan pasien semi-fowler atau fowler dengan kaki di bawah atau posisi nyaman. Tindakan edukasi, ajarkan
pasien dan keluarga mengukur berat badan harian. Tindakan kolaborasi pemberian antratimia jika perlu, intervensi pendukung, manajemen safety, tindakan observasi, monitor status kardiokolumnal, frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi nafas, tekanan darah, tindakan terapeutik, pertahankan jalan nafas paten. Tindakan kolaborasi memberi infus cairan kristaloid 1-2 pada dewasa.